Selamat berhari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dari Pengharapan dan Betania. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau yang kami sembah puji di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkarya atas hamba-Mu yang memberitakan dan juga berkarya atas setiap jemaat-Mu yang mendengarnya, supaya setiap firman-Mu yang diberitakan, kami semua dapat menangkap maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di dalam kehidupan ini, kita melihat realita ini, yaitu orang tua mendidik, membimbing anak-anaknya, guru mendidik murid-muridnya, para pemimpin memimpin serta mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya, gembala demikian juga menggembalakan, mengajar, mementor para domba-dombanya. Ini adalah sesuatu yang alami, dan yang alami ini apabila direncanakan dengan baik akan menjadi dahsyat. Minggu yang lalu, Bapak, Ibu, Saudara, kita mendengarkan bagaimana kita dapat menjadi murid yang handal. Lalu pada hari ini kita akan dapat menjadi murid pelayan-pelayan yang handal apabila kita melayani, apabila kita menyambut kepercayaan untuk melayani. Teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Di sana mengkisahkan seorang murid yang akhirnya menjadi pelayan, namanya adalah Tikhikus. Namanya Tikhikus. Nah, seorang yang bernama Tikhikus di sini mengalami sebuah proses pemuritan yang dapat kita pelajari, dapat menginspirasi dalam kehidupan kita. Tikhikus sebelum dia menjadi pelayan, tentunya dia telah mendengar Injil, telah percaya, telah menjadi anggota gereja sedemikian rupa yang akhirnya memperoleh kesempatan untuk melayani. Mari kita akan perhatikan beberapa bagian-bagian yang menjelaskan tentang Tikhikus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya ayat yang keempat dan kelima, ayat itu mengkisahkan ada sejumlah orang yang menyertai Paulus, yang selanjutnya mereka menjadi kawan sekerja, menjadi tim outreach Paulus. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa Tikhikus itu menjadi anggota tim pelayanan dalam misi pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Termasuk di dalamnya Tikhikus juga pernah disuruh untuk membawa bantuan dari gereja untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Ini yang pertama ya, yang pertama. Lalu di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayatnya 21 sampai 22. Kalau saya baca saja, di sana berbunyi demikian. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih
dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur kamu. Jadi Bapak Ibu, dari bagian ini kita menemukan bahwa Tikhikus memperoleh pujian, penghargaan dari Rasul Paulus. Ia menjadi pelayan yang diutus oleh Paulus, yaitu diutus ke jemaat yang ada di Efesus untuk membawa pesan, barangkali itu surat, tapi juga untuk memberikan kesaksian bagaimana Paulus melayani bersama-sama Tikhikus agar jemaat yang ada di Efesus memperoleh penghiburan, dan itu juga menjadi penghiburan juga bagi Tikhikus. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi di sini Tikhikus dipuji, dihargai oleh Paulus, selanjutnya diutus ke jemaat yang ada di Kolose. Waktu dia diutus, dia suruh membawa pesan, barangkali surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, tapi juga Tikhikus juga memperoleh kepercayaan untuk menceritakan, menyaksikan tentang hal ikhwal pelayanan Rasul Paulus. Jadi menyaksikan bagaimana pelayanan Rasul Paulus ketika Tikhikus menyertai. Nah, itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang diberikan oleh Paulus kepada Tikhikus. Lalu yang berikutnya, yaitu yang berdasarkan Titus pasal 3 ayat 12. Saya akan bacakan pada bagian firman Tuhan ini. Titus pasal 3 ayat yang ke-12 berbunyi, segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nekapolis, karena sudah keputusan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Yang dimaksudkan di sini demikian, Bapak Ibu. Titus melayani di pulau Kreta, melayani jemaat-jemaat di kota-kota yang ada di pulau Kreta. Lalu selanjutnya Rasul Paulus memberikan kepercayaan mengutus Tikhikus ke pulau Kreta, menggantikan pelayanan Titus. Nah, ini adalah sebuah kepercayaan yang besar, sebuah pendelegasian yang sedemikian besar yang diberikan oleh Paulus kepada Tikhikus. Jadi dari bagian-bagian ini Bapak Ibu, mari kita menangkap dalam sebuah proses pembimbingan supaya kita menjadi dewasa secara rohani, menjadi pribadi yang handal. Ada proses-proses seperti yang dialami oleh Tikhikus tadi. Lalu dari sana ada hal-hal yang perlu kita tangkap dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita bisa memberikan penghargaan atau pujian yang tulus kepada anggota gereja yang melayani. Seperti tadi, Tikhikus berkali-kali memperoleh pujian penghargaan dari Rasul Paulus. Di gereja kita memang diajarkan juga bahwa kalau kita melayani, kita tidak mencari pujian. Sekali lagi, ketika kita melayani, kita tidak mencari pujian, tetapi menjadi baik apabila ada kawan-kawan kita yang melayani dengan baik, kita menghargainya, kita memberikan pujian secara tulus. Karena itu akan menyenangkan, itu akan
akan memberikan motivasi. Seperti yang sudah kita baca ya di dalam grup WA. Kemarin waktu kita lakukan uji coba live streaming, ada beberapa kawan-kawan yang menyatakan terima kasih kepada tim penyembahan dan tim multimedia yang sudah melayani. Itu adalah baik ya. Itu adalah baik. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan supaya pribadi-pribadi yang melayani itu terus tumbuh di dalam pengabdian, menjadi pelayan yang handal. Lalu yang kedua, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita berdasarkan kehidupan Paulus dan Titikus tadi adalah kita bisa memberikan bimbingan kepada jemaat yang sedang bertumbuh, lalu selanjutnya juga memberikan pengakuan atas kemampuan, atas kapasitas yang dimiliki. Ya. Kita bisa lakukan ini. Ini merupakan sebuah proses, ya, sebuah proses yang terus terjadi dalam kehidupan ini. Kecakapan seseorang tidak secara otomatis diketahui, tetapi melalui persekutuan, melalui proses pemuritan, melalui kesempatan-kesempatan yang ada, orang itu dibentuk. Lalu ketika mulai ditemukan karunia rohania, dihargai, ya, dihargai, diakui, yang selanjutnya diberi kepercayaan. Seperti Paulus memberikan kepercayaan kepada Tikikus yang sudah disampaikan di atas tadi. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita bisa memberi kepercayaan, mendelegasikan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita sesuai dengan kemampuan setiap anggota gereja. Jadi seperti tadi Tikikus pada bagian yang terakhir tadi ya, Tikikus menerima delegasi untuk menggembalakan jemaat yang ada di Pulau Kreta menggantikan Titus. Nah, itu adalah sebuah pendelegasian. Jadi Bapak Ibu, kedewasaan rohani, bagaimana kita menjadi pribadi yang handal, itu akan bertumbuh ketika kita masing-masing pribadi anggota gereja menyambut setiap kepercayaan yang diberikan, memberi diri untuk diperlengkapi supaya iman bertumbuh, pengetahuan pelayanan ditambahkan, kecakapan ditambahkan. Jadi Bapak Ibu, setiap gereja sekali lagi harus menyambut panggilan pelayanan, yaitu memperlengkapi setiap anggota gereja agar bisa melayani. Karena di dalam gereja Tuhan itu ada 5 fungsi. 5 fungsi ini bisa menjadi 5 tujuan. Di antaranya penyembahan, persekutuan, pendidikan, pelayanan atau diakonia, yang terakhir adalah misi. Nah, gereja yang sehat akan memfungsikan gerejanya mengerjakan 5 fungsi yang sering disebut itu menjadi 5 tujuan gereja. Bagaimana itu bisa terjadi? Agar Gereja Baptis Indonesia Betania menjadi sehat, maka anggota gereja perlu memberi diri untuk diperlengkapi, untuk didampingi dalam pelayanan, seperti Tikikus yang senantiasa menyertai Paulus, yang selanjutnya diutus, dipercayai, menerima kepercayaan menggembalakan jemaat yang besar yang ada di Pulau Kreta. Jadi panggilan sederhananya di sini, Bapak, Ibu, Saudara, berilah dirimu untuk dimuridkan, untuk diperlengkapi melalui training-training yang ada
baik yang dilakukan gereja lokal maupun yang dilakukan oleh gabungan Gereja Baptis Indonesia. Lalu setelah itu, ketika diberi kepercayaan untuk melayani, baik melayani dalam fungsi penyembahan, persekutuan, pendidikan, pelayanan atau diakonia dan misi, sambut. Ketika engkau menyambut secara bertanggung jawab, mau melayani, disitulah engkau akan mengalami pertumbuhan pengabdian, menjadi pribadi yang handal, menjadi pelayan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar dari keteladanan Paulus dan Tikhikus, kami mau mengambil itu, supaya para pemimpin siap mendampingi, memuridkan setiap anggota gereja, dan anggota gereja ketika dipanggil untuk diperlengkapi, memberi diri, dan ketika ada kepercayaan-kepercayaan untuk melayani, menyambutnya. Karena dengan cara inilah kami akan mengalami pertumbuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.